Punten teh. Astong. Tenang. Mana teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di dalam channel Sang Musafir Sejati. Dan alhamdulillah saya sudah berada di suatu tempat yang mana seperti biasa Sang Musafir Sejati dan tim mencari makam-makam karomah, makam-makam para waliullah yang ada di sekitaran Banten Lama, khususnya di Kampung Kenari, Kasemen, dan Serang, Keramat Watu ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Sang Musafir Sejati dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan para penonton juga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah makam ataupun sebuah tempat di mana orang-orang juga banyak yang jarang mengetahui keberadaan makam karomah ataupun makam keramat ya. Saya sudah berada di di Kampung Kenari ya kawan-kawan. Letaknya tepat di perkampungan Kenari, yaitu tidak jauh dari makam keramat Sultan Kenari ataupun Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir. Di sini ada sebuah tempat yang begitu unik. Jadi terlihat unik seperti apa kawan-kawanku ya. Jadi di sekitar situ, di sekitar ada makam-makam tua yang bisa disebut kalau saya menyebutnya itu adalah pengikut-pengikut para syekh ataupun panglima-panglima perangnya. Banyak makam bebuyutan yang tua di sini. Nah, di sini ada suatu bangunan ataupun rumah gitu kan. Bisa dilihat ya para sahabat musafir. Jadi terlihat seperti bangunan rumah yang indah gitu kan. Nah,
apa yang ada di dalamnya gitu kan. Apa yang ada di dalamnya kita intip ataupun para sahabat musafir bisa melihatnya dengan seksama. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Buyut. Ya, sahabat musafir, kita lihat di dalam terdapat 3 nisan. Yang pertama adalah yang biasa disebut oleh masyarakat setempat, yaitu beliau bernama Syekh Abu Bakar. Dan saya pun sebagai pencari informasi terkait tempat ini, hanya itu yang bisa saya dapatkan. Ya, mudah-mudahan itu sih benar. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Semuanya itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala kebenarannya. Ini adalah buyut ataupun Syekh Abu Bakar, dan juga menurut informasi dari apa yang saya dapatkan, beliau adalah seorang ulama dari Aceh. Ya, dari Aceh. Syekh Abu Bakar adalah seorang waliullah yang yang berjuang di tanah Banten untuk untuk menyebarkan agama-agama Allah, yaitu sekaligus pejuang dari Aceh. Sahabat-sahabat musafir yang mungkin ada keturunannya dari Aceh, simak video ini dengan baik. Dan yang ini Hampura Buyut, ini dua nisan ini adalah santri dari beliau, pengikut setianya, mungkin panglima setianya, yaitu 2 orang ini. Dari informasi yang saya dapat, hanya salah satu yang saya ketahui namanya, yaitu adalah Syekh Soleh ataupun Ki Buyut Soleh. Kalau yang satu laginya saya belum mengetahuinya karena minimnya info dari apa yang saya cari, dan alhamdulillah hanya 2 nama di tempat ini yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa di rumah. Ingat baik-baik para pemirsa di rumah, jangan dilihat dari tempatnya yang bagus ataupun yang jelek, tapi ingatlah perjuangannya. Ingatlah perjuangan beliau semasa dahulunya. Jadi saya berkesempatan untuk mereview tempat ini, sudah izin oleh sesepuh di tempat, yang mudah-mudahan beliau dengan senang hati tempat ini diunggah ke media sosial. Untuk alamat tempat ini bertempatan di Kampung Kenari, yaitu bisa disebut biasanya di sini adalah tempat Astana Cilik, adalah istana cilik, ya, istana kecil. Ya. Mudah-mudahan para sahabat musafir bisa menyimak video ini dengan seksama dan bisa merawat bareng-bareng. Yang saya lihat sih tempat ini bagus, mewah, alhamdulillah, tapi kotor. Jarang ada yang nyapu gitu kan. Oleh sebab itu kita generasi muda pedulilah dengan para buyut, para karuhun, agar apa? Agar tidak mati obor, ya. Ya, mudah-mudahan para generasi muda, generasi milenial
bisa peduli dengan sejarah perjuangan, di mana perjuangan itu adalah untuk memperjuangkan tanah Banten yang tercinta. Oke, kita keluar dulu ya. Kita mau lihat ada apa aja di kelilingnya. Di sekeliling sini ada pohon tua ya, sedulurku. Termasuk unik juga ini pohon. Ini pohon berumur ratusan tahun. Bisa seperti ini ya. Kita lihat dari segi segi ketuaan tempatnya, di mana bila mana ada pohon asem yang sudah 3 pelukan atau 4 pelukan manusia yang belum bisa nyampe, itu di kisaran 300 tahun kalau perkiraan saya. 300 sampai 400 tahun ini pohon asem. Jadi tempat ini benar-benar istimewa. Di satu informasi yang saya dapatkan, di sini adalah tempatnya perkumpulan para pejuang Allah, pejuang tanah Banten yang pada dasarnya dulu adalah di masa peperangan. Disinilah perkumpulannya orang-orang sakti ya. Dari itu mungkin dari ahli-ahli dalam perang ataupun ahli-ahli dalam agama. Ya, berkumpul di sini, menjadikan tempat ini adalah ruang rapat ataupun istana kecil, istana cilik. Orang-orang penting, orang-orang petinggi di zaman Kesultanan adanya di tempat yang tersembunyi, yaitu adalah astana cilik. Ya, dulunya ini adalah hutan belantara. Sekarang sudah jadi pesawahan. Kita bisa lihat sungguh megah, tapi hanya tersisa tempat-tempat yang bersejarah yang harusnya kita harus selalu mengingat dalam keadaan sekarang ya. Oke, sahabat musafir sejati, kita sudahi review pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan bagi yang tidak tahu. Ya, bila mana ada salah-salah kata dalam ucapan maupun tindakan di tempat ini, mohon untuk sang musafir dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, sang musafir sejati, alhamdulillahirobbilalamin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, baik ilmu pengetahuan maupun semuanya yang bermanfaat dalam penyampaian saya. Dan bila mana ada kesalahan-kesalahan kata ataupun tindakan di tempat ini, mohon saya untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena saya sebagai manusia adalah letaknya salah dan dosa. Oleh sebab itu, kami dari sang musafir sejati meminta hampura kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemirsa yang ada di rumah. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang musafir sejati.